Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 18 Juli 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. MPLS SMA Negeri 1 Ambon berakhir, 417 siswa baru deklarasikan budaya sekolah aman dan nyaman. Sebanyak 417 siswa baru SMA Negeri 1 Ambon resmi menuntaskan rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang berlangsung selama 5 hari, mulai Selasa 14 Juli hingga Sabtu 18 Juli 2026. Hari terakhir MPLS ditandai dengan deklarasi budaya sekolah aman dan nyaman sebagai bentuk komitmen seluruh warga sekolah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, bebas dari perundungan, serta mendukung pembentukan karakter peserta didik. Kepala SMA Negeri 1 Ambon, Dr. Randa Ella Turiu mengatakan seluruh pelaksanaan MPLS berjalan sesuai panduan dan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan. Ia menjelaskan deklarasi budaya sekolah aman dan nyaman menjadi tindak lanjut dari program pemerintah Provinsi Maluku yang sebelumnya telah diluncurkan Gubernur Maluku dan diresmikan Sekretaris Daerah Maluku. Menurutnya, komitmen tersebut penting untuk membangun budaya sekolah yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Laturiu mengungkapkan seluruh rangkaian MPLS tahun ini berlangsung tanpa hambatan. Seluruh siswa baru mengikuti setiap materi dengan antusias hingga hari terakhir. Ia menambahkan materi yang diberikan kepada siswa baru tidak hanya berisi pengenalan lingkungan sekolah, tetapi juga berbagai pembekalan karakter dan literasi digital. Para peserta mendapatkan edukasi mengenai penggunaan media sosial secara bijak, manfaat dan dampak negatif permainan daring atau game online, bahaya penyalahgunaan narkoba, hingga pendidikan anti korupsi yang disampaikan oleh inspektorat. Selain itu, sekolah juga memberikan berbagai materi penguatan internal untuk membangun disiplin, tanggung jawab, serta budaya belajar yang positif sejak awal memasuki jenjang pendidikan menengah atas. Di sisi lain, Laturiu juga menegaskan komitmen SMA Negeri 1 Ambon untuk melakukan penataan rombongan belajar secara bertahap. Langkah tersebut dilakukan agar pada 2028 sekolah tidak lagi menerapkan sistem pembelajaran 2 shift, melainkan seluruh kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dalam 1 shift. Terima kasih ya. Nah, ini adik-adik sebanyak 417. Selama 5 hari kami mengikuti panduan dan pedoman dari kementerian ya, baik itu juknisnya. Jadi selama 5 hari ini mereka mendapatkan materi pokok dan juga materi-materi tambahan yang sesuai dengan kondisi sekolah. Nah, hari ini hari terakhir sekaligus kami deklarasi sekolah budaya sekolah aman dan nyaman yang telah diluncurkan kemarin oleh Pak Gubernur melalui Pak Sekda di Dinas Pendidikan. Nah, kami sebentar akan melakukan deklarasi. Mudah-mudahan dengan deklarasi ini kita menciptakan suasana sekolah yang inklusif ya, sekolah yang nyaman, aman, sehingga bisa menumbuhkan karakter siswa yang baik dalam proses pembelajaran. Hadap kalian 5 hari di sini. Waktu datang 5 hari ini kalian seperti seorang petani yang baru mengambil bibit, ya, bibitan. Oke.
Pengendara wajib berhati-hati, ada 20 lubang di badan jalan Ayepati. Sejumlah ruas jalan di kota Ambon kembali rusak. Jalan Ayepati salah satunya. Berada di kawasan pusat kota, kondisi itu cukup memprihatinkan. Pantauan tribunambon.com terdapat sekitar 20 titik lubang dengan diameter rata-rata 15 cm yang tersebar di sepanjang kurang lebih 420 meter. Maksud kami kurang lebih 425 meter. Banyaknya kerusakan menjadikan jalur utama itu tak hanya mengganggu aktivitas lalu lintas, bahkan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Mengingat jika hujan turun, lubang kerap tertutup genangan air sehingga meningkatkan risiko kecelakaan. Salah seorang pengendara motor, Bahtiar, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Menurutnya, kerusakan jalan di pusat kota yang dipenuhi perkantoran dan fasilitas pelayanan pelayanan publik, memberikan kesan buruk terhadap wajah kota. Ia berharap pemerintah segera melakukan perbaikan agar tidak menimbulkan korban jiwa.
Dari Kota Ambon kita ke Maluku Tengah, Tribuners. Puluhan kendaraan antre berjam-jam di SPBU Masohi, Maluku Tengah. Puluhan kendaraan antre berjam-jam untuk mengisi bahan bakar minyak atau BBM di SPBU Masohi yang berlokasi di Kelurahan Namasina, Kota Masohi, Maluku Tengah. Pantauan tribunambon.com di lokasi Rabu 16 Juli 2026 pagi, antrian kendaraan roda 2 dan roda 4 memanjang hingga ke badan jalan. Kendaraan yang antre didominasi kendaraan roda 4 yang merupakan angkutan komersil milik pribadi. Pengendara terpaksa menunggu hingga 2-3 jam untuk mendapatkan BBM subsidi jenis Pertalite dan solar. Salah seorang pengendara, Ahmad, mengaku sudah mengantre sejak pukul 7 pagi. Hal senada disampaikan Rina, pengendara roda 2. Ia terpaksa antre karena kehabisan BBM di tengah aktivitas. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada aktivitas masyarakat dan distribusi barang di Kota Masohi. Warga berharap pemerintah daerah atau Pemda Maluku Tengah segera mencari solusi agar antrean panjang tidak terus terjadi. Belakangan diketahui harga bahan bakar minyak non-subsidi di Indonesia kembali mengalami penyesuaian pada pertengahan 2026. Kenaikan paling mencolok terjadi pada produk BBM jenis bensin RON 92. Berdasarkan data terbaru Juni 2026, harga Pertamax RON 92 milik Pertamina kini dijual Rp16.250 per liter. Sementara itu, kompetitornya BP92 dibanderol lebih tinggi, yakni Rp16.670 per liter. Selisihnya mencapai Rp420 per liter. Untuk produk bensin dengan oktan lebih tinggi, Pertamax Turbo RON 98 dijual Rp20.750 per liter. Pertamax Green 95 di harga Rp17.000 per liter dan BP Ultimate Rp17.240 per liter. Di segmen solar, harga Dex Lite tercatat Rp23.000 per liter, Pertamina Dex Rp24.800 per liter, BP Ultimate Diesel Rp25.060 per liter, dan Shell V-Power Diesel Rp24.490 per liter. Sementara Vivo menjual diesel Primus paling tinggi di Rp30.890 per liter. Adapun harga BBM subsidi masih tetap, Pertalite dijual Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.
Puluhan aset Maluku Tengah terancam beralih ke Pemkab SBB. Komisi 1 DPRD Malteng minta bentuk pansus. Puluhan aset pemerintah daerah atau Pemda Maluku Tengah terancam beralih ke Pemda Seram Bagian Barat atau SBB. Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi 1 DPRD Maluku Tengah, Abdul Qadir Pelu, kepada awak media di ruang kerjanya, Jumat 17 Juli 2026. Politikus PDIP itu merincikan sebanyak 47 aset dari sektor pendidikan, yaitu sekolah-sekolah tingkat SD hingga SMP. Ada pula aset pada sektor pelayanan kesehatan, yaitu puskesmas dan beberapa aset lainnya. Aset-aset tersebut tersebar di wilayah Lehitu, ada pula di Kecamatan Teluk Elpa Putih. Tentu hal tersebut menjadi tanggung jawab komisi yang berhubungan erat dengan bidang pemerintahan. Dikatakan kondisi tersebut menjadi atensi Komisi 1 DPRD Maluku Tengah. Olehnya itu, pihaknya mengusulkan agar dibentuk panitia khusus atau pansus penyelesaian polemik tapal batas Maluku Tengah Seram Bagian Barat. Menurutnya harus ada kolaborasi Pemda Maluku Tengah dan DPRD Maluku Tengah dalam pembentukan pansus, sehingga masalah ini bisa dijembatani hingga ke pemerintah pusat atau Pempus. Komisi 1 DPRD Maluku Tengah telah memanggil bagian hukum Setda Maluku Tengah dan kepala kecamatan terkait guna membahas persoalan tapal batas tersebut. Dirinya berharap agar Pemda sesegera mungkin merespons hal ini sehingga legasi masyarakat tidak terlepas begitu saja dari wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Ya, oke, terima kasih sebelumnya teman-teman wartawan. Jadi yang pertama, kebetulan di Komisi 1 kami punya tanggung jawab selaku DPRD yang sesuai tugas dan fungsi menjaga tatanan pemerintahan sekaligus polemik terkait tapal batas yang di Maluku Tengah dengan SBB ini menjadi substansi pembahasan memang di Komisi 1. Makanya dengan segala kesadaran tugas dan fungsi kita mengusulkan ke Pemda untuk buat pansus untuk menyelamatkan terkait 47 aset yang dimana akan ditarik ke SBB terhadap akibat dari polemik terkait tapal batas antara SBB dan Maluku Tengah. 47 aset ini mengenai pelayanan, yang pertama dari sektor pendidikan, yaitu sekolah-sekolah SD, SMP, dan juga dari sisi pelayanan kesehatan, yaitu di puskesmas, dan beberapa aset yang memang menjadi polemik sampai hari ini akibat dari putusan Mahkamah Agung yang memang menjadi polemik, sehingga harus ada kolaborasi dari internal Pemda Maluku Tengah, dalam hal ini eksekutif dan legislatif, untuk pembentukan pansus untuk bagaimana menyuarakan ini di pemerintah pusat untuk mencari solusi terkait persoalan yang ada. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Usai groundbreaking Blok Masela, Prabowo salurkan 3.000 paket sembako ke warga Tanimbar. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan bantuan sosial berupa 3.000 paket sembako kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Kamis 16 Juli 2026, usai acara groundbreaking proyek strategis nasional atau PSN LNG Abadi Blok Masela. Bantuan tersebut menjadi wujud kepedulian pemerintah pusat kepada masyarakat di sekitar kawasan proyek strategis nasional yang diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur. Penyerahan bantuan dilakukan secara resmi oleh tim staf kepresidenan kepada Komandan Korem atau Danrem 151 Binaya, Brigjen TNI Raffles Manurung. Selanjutnya, Danrem menyerahkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan masyarakat yang disaksikan langsung oleh tim Sekretariat Presiden atau Setpres. Setelah prosesi simbolis, ribuan paket sembako didistribusikan oleh personel Kodim 1507 Saumlaki dengan dukungan personel Lanut Saumlaki kepada masyarakat di sejumlah desa yang berada di jalur lokasi pelaksanaan groundbreaking Blok Masela. Danrem 151 Binaya, Brigjen TNI Raffles Manurung mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Kepulauan Tanimbar. Menurutnya, Presiden ingin masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan Blok Masela sejak awal, bukan hanya ketika proyek tersebut telah beroperasi. Proses penyaluran bantuan berlangsung tertib dengan antusiasme tinggi dari masyarakat. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pembagian dilakukan berdasarkan data kartu keluarga atau KK yang telah diverifikasi. Salah seorang penerima bantuan, Simon, mengaku terharu atas perhatian yang diberikan Presiden kepada masyarakat Tanimbar. Ia menyampaikan rasa syukur karena di tengah dimulainya pembangunan proyek energi berskala nasional, pemerintah tetap memerhatikan kebutuhan masyarakat setempat. Bantuan sosial tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, sekaligus menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah pusat dalam mendampingi warga menyambut pembangunan proyek strategis nasional LNG Abadi Blok Masela. Selain Danrem 151 Binaya, penyerahan bantuan juga dihadiri Aster Kasdam 15 Patimura, Kasilok Korem 151 Binaya, dan Dim 1507 Saumlaki, Kapolsek Saumlaki, serta Danramil Saumlaki. Pemerintah berharap pembangunan Blok Masela tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membawa dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Provinsi Maluku secara keseluruhan. Tribuners, informasi dari Tanimbar tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.